Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, ada yang kurang enak badan? Sehat semua ya? Di pertemuan keberapa kita hari ini? Keempat, lima. Empat ya, pertemuan keempat. Kita sudah masuk bab baru, yaitu bab 2 tentang ide kewirausahaan. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, saya mau cuma ada buku bahasa Indonesia aja di atas meja kalian. Buku-buku yang tidak berkaitan sama bahasa Indonesia, tolong dimasukin dulu ke tas. Atau lagi ngerjain sesuatu, dihentiin dulu sementara. Sudah siap belajar semua? Sudah siap belajar semua? Siap ya? Udah sarapan? Belum. Bentar lagi istirahat. Masih lama ya? Baik, hari ini ada yang nggak masuk? Ghazali, kenapa dia? Ghazali Alfiansyah. Ada lagi? Ada lagi? Ferdian. Oh ini Ferdian. Udah Ghazali aja. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita buka dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan berjalan dengan lancar. Baik, minggu lalu saya udah janji untuk infografis terbaik, 3 infografis terbaik akan mendapatkan reward dari saya. Jadi dari 26 infografis yang masuk ke Google Form, satu cuma foto aja, satu screenshot. Berarti saya sudah milih dari 2 hari yang lalu yang terbaik, namanya ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terbaik 3 Nadil Fandu Triasa, terbaik 2 Sarah Mufidah, terbaik 1 Meliza Putri. Boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan? Nggak kelihatan ya? Dia ada fotonya. Ini ada petikan katanya, hujan puisi menjadi kata. Ada biografinya, perjalanan hidup, karyanya. Ini referensi. Ada yang tidak menyantumkan referensi. Bagus tuh, cuma nggak ada referensi berarti poinnya hilang. Ini terbaik 3. Ini terbaik 2. Saya pikir tadinya punyanya si Sarah itu GPT ya. Enggak, karena saya udah paham bentukan GPT nih, begini biasanya nih. Ya. Nah, tapi kan saya udah lihat sendiri kanvanya. Berarti ini terbaik 2. Terbaik 1 jatuh kepada Meliza Putri, Ki Hajar Dewantara. Dia panjang tuh. Ada 2 halaman. Ya, ada referensinya juga. Jadi boleh 3 orang maju ke depan. Ayo. Ada kan orangnya semua? Ayo maju ke depan. Lah mana orangnya? Maju. Terbaik 1 boleh. Terima kasih. Terbaik 2. Terbaik 3. Foto dulu. Ya, udah. Silakan duduk. Ya, sama-sama.
Nah, cukup. Yang belum mengumpulkan tolong segera dikumpulkan. Nanti link atau barcode-nya saya kirim ke Danan selaku ketua kelas ya. Pengumpulannya mungkin kalian lupa kemana. Jadi harus dikumpulin karena itu berkaitan sama nilai ulangan harian. Baik, lanjut kita ke materi bab 2. Kira-kira kalau dengar kata kewirausahaan, apa yang ada di benak kalian? Jualan, dagang ya. Apalagi? Megang berkaitan sama duit, apalagi? Usaha, iya usaha. Bisnis, ya ada lagi? Nah, kira-kira ini foto orang lagi ngapain? Siapa pedagangnya, siapa pembelinya? Yang beli yang mana yang beli? Ini apa ini? Dua-duanya. Siapa kira-kira yang nawar? Ya, berarti gini, tadi kan kewirausahaan, X berdagang. Sama apa beda? Nah, Randy, beda kenapa? Ya, alasannya nggak tahu. Ada yang bisa menjelaskan ini sama ini bedanya apa? Biar kedengeran. Kalau setahu saya tuh kewirausahaan tuh lebih kayak dia ngebuat inovasi baru. Misalkan ada keripik pisang terus dibuat inovasi baru. Sedangkan kalau berdagang itu dia lebih kayak meneruskan apa yang sudah ada. Contohnya kayak pisang lumer itu sudah ada terus dibuat lagi sama yang lain berdagang itu. Oke, boleh. Ada lagi? Kewirausahaan dan berdagang. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada? Gini, saya kasih gambaran gampangnya gini. Kalau orang dagang, dia hanya mikirin untung di hari itu. Dia dagang modalnya 100.000, hari itu harus dapat 150.000, berarti modal 100, untungnya harus 50. 100-nya untuk apa? Untuk besok lagi kan? Nah, ini berdagang. Kalau kewirausahaan, dia lebih kompleks. Dia menciptakan, dia merancang, dia menginovasi untuk berkelanjutan. Berarti dia berkelanjutan. Banyak nih di sini. Merancang, inovasi. Lebih kompleks kewirausahaan. Sekarang kalau saya tanya, mie ayam gerobak sama Riches Factory, siapa yang kewirausahaan? Riches Factory. Mie ayam gerobak? Hah? Kalau mie ayam gerobaknya punya cabang 10? Wirausahaan. Karena dia memikirkan jangka panjang, berkelanjutan. Kalau kamu lihat OSIS nih dagang, itu baru berdagang. Wirausahaan bukan? Terstruktur enggak? Enggak, karena dia hanya berdagang. Melanjutkan, besok dapat untung, hari ini dapat untung. Tapi kalau kewirausahaan harus berkelanjutan. Paham ya? Itu secara pengertian lebih simpelnya. Lebih kompleksnya kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti mengenai mengidentifikasi, memahami, memaknai, menganalisis, dan menyimpulkan dari isi informasi berdasarkan teks, audio, visual, dan teks aural. Ada yang tahu teks aural? Teks aural ada yang tahu? Podcast, video, radio, itu adalah teks aural yang bisa kalian dengar berkaitan sama lisan dan pendengaran. Itu namanya teks aural. Jadi nanti kita akan berkelompok lagi, kalian akan berkelompok lagi. Kelompok yang minggu lalu kita acak, kita buat kelompok baru, kelompok belajar bahasa Indonesia khusus di kelas 12.5. Oke? Sekarang megang HP semua? Benar nih, megang nih. Internetnya aman? Aman. Gak aman. Sekarang, kalian boleh cari informasi mengenai ini. Apa sih kewirausahaan? Nanti kalian scan, kalian jawab
menurut kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa? Ini saya kasih waktu berapa menit nih? Lamaan. Kalian cari nih di sumber, harus ada sumbernya ya, jelas ya, bukan GPT nggak ada sumbernya. Kalian cari sumbernya tentang kewirausahaan ini, kalian scan ini, tulis kesimpulan dari yang kalian baca menggunakan bahasa kalian sendiri. Silakan 5 menit dari sekarang. Yuk. Aman nggak? Serius nggak aman? Ya Allah. Ini bisa dia nih. Internetnya lancar berarti. Bisa. Kenapa? Ya Allah, muter aja. Bisa? Tadi Bayu yang jawab ya? Iya, iya, iya. Terima kasih Bayu. Ya. Udah ketemu sumbernya? Dirangkum dengan bahasa kalian sendiri, dimasukin ke Google Form. Nah, kalau kayak gini-gini masukin nilai tugas nih. Yang simpel kayak gini masukin nilai tugas. Jadi nanti ketika ulangan kalian nilainya rendah, bisa ditambah dari sini. Sinyal apa nih? Ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Yang belum nanti dilanjutkan setelah ini aja. Nah, di sini nanti kalian akan disajikan yang tadi saya bilang, teks aural. Di sini bisa kalian scan, tapi sebelum kalian scan, saya mau bagi kelompok dulu, kelompok belajar kalian. Berarti di sini yang nggak masuk Ghazali ya? Selebihnya masuk? Di sini saya udah tulis kelompok 1 sampai 7 karena ada 35 dibagi 7 jadi satu kelompok berapa? Satu kelompok berapa? 5. Ada 7 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Di sini saya udah tulis semua kecuali yang tadi keluar tuh Muhammad Fakhri. Nah, ini udah ada kelompoknya sampai 7. Jadi kita spin sekarang ya. Jadi mau siapapun kelompok kalian, terima aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bayu kelompok 6, berarti Bayu ketuanya lagi. Bayunya yang kita hapus, Bayu masuk kelompok 6.
Berarti terakhir siapa ini? Zahra. Oke, sekarang duduknya per kelompok yang ada di sini. Silakan. Bahagia sekali kan kalian dengan kelompok ini? Ya, silakan. Silakan. Bentar, coba. Spin well ini nggak bisa diotak-atik kan? Saya nggak ngatur nih. Saya bukan wasit yang curang. Nggak bisa diatur, dia nggak bisa diotak-atik. Jadi itu semua sistem. Apapun, siapapun kelompoknya, terima dengan lapang dada. Silakan, duduk per kelompok masing-masing. Baik semuanya, kelompok perhatikan dulu. Halo. Perhatikan dulu. Ini per kelompok kalian scan, kalian pindai, kalian tonton videonya, fokus untuk menonton, lalu pahami dan catat adik Simba. Tahu adik Simba? Apa? Ya betul. 5W1H kalau bahasa Inggrisnya. Berarti apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Kalian catat di mana namanya? Buku tulis atau di kertas lembar? Satu kelompok satu. Itu kalian pahami videonya. Apa sih videonya, tentang apa, bagaimana, di mana. Saya kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kalian bisa tulis di kertas ini yang rapi ya, biar dibacanya enak. Kelompoknya pas kan, menyenangkan ya? Hah? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Alhamdulillah berarti ya. Pas nih kertasnya. Ini kelompok 5, kelompok super power. Ayo silakan. Semangat Bagas. Ini memerlukan konsentrasi, jadi videonya silakan ditonton, disimak semuanya. Ya. Pemberitahuan aja. Saya selalu memberikan apresiasi kepada tim atau individu yang mengikuti rules, aturan dari pembelajaran saya. Jadi silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya tugas-tugas kalian. Nanti pun kalau presentasi yang terbaik, timnya yang solid, yang kompak, akan ada apresiasi dari saya.
Jadi kalaupun ada yang tidak suka antar tim, dalam tim silakan legowo. Terima dengan lapang dada. Iya betul. Itu videonya berkaitan sama kewirausahaan dan bisnis. Nanti ditulis aja laporannya nanti secara lisan ke saya. Siapa yang nggak kerja sama? Formatnya kayak gini ya. Formatnya nama kelompok dijabarin, terus adik simbanya sumbernya. Sumbernya dari apa tuh tadi? YouTube. Iya, sumber YouTube-nya tulis HTTP. Sudah.
Pakai AI boleh, cuman jangan semuanya tentang AI. Kosong nanti di sini kosong nih. Jadi siapa ketua kelompoknya? Ferdi, Bagas. Oh, kamu sendirian, perempuan. Ini langka nih. Bantara nih. Ada pangkatnya. Emang kenapa sih Zakwan? Kayak ormas. Kayak ormas. Aib ya Allah, parah. Wah, tapi sebenarnya dia baik Pak. Dia mau bekerja dia. Mau berusaha. Oh iya. Dapat kawan. Gozali, Pak. Oke, baik semuanya. Bisa di pause dulu. Bisa di pause dulu. Jadi gini, tadi harusnya saya nyampein ini dulu ya. Di dalam video itu, kalian harus menyimak. Ada yang tahu menyimak itu apa? Memperhatikan, memahami, mendengarkan. Yang paling penting adalah ini, mendengarkan. Jadi menyimak itu ada 6 dalam bahasa Indonesia. Dalam kalian melihat video yang tadi saya kasih, kita kira-kira pakai menyimak yang apa sih? Di sini ada menyimak ekstensif, intensif, sosial, sekunder, estetik, dan kritis. Ada yang tahu nggak salah satu dari itu? Pengertiannya. Menyimak ekstensif, intensif, sosial, estetik, sekunder, dan kritis. Saya sampaikan dulu materi ini ya, biar kalian paham. Oke, menyimak ekstensif. Ini adalah menyimak yang tidak terlalu penting atau tidak begitu penting karena dilakukan dengan perhatian relatif tidak terlalu mendalam. Dia tidak terlalu mendalam nih. Kapan sih dilakukannya menyimak ekstensif ini? Dalam suasana santai, kamu lagi nyantai, lagi makan pisang goreng, ngeteh, ngopi. Tidak membutuhkan konsentrasi tinggi, tidak selalu disertai pencatatan. Contohnya apa? Mendengarkan podcast sambil melakukan aktivitas ringan, bisa kan? Podcastnya Radit, podcast yang macam-macam lah. Menonton berita sambil di depan ruang tamu. Jadi menyimak ekstensif ini tidak memerlukan keahlian untuk mendalam. Intensif ini sebaliknya. Dia lebih memerlukan konsentrasi yang tinggi. Nah, contohnya kamu memperhatikan video yang tadi saya kasih. Kapan ini dibutuhkannya? Atau ciri-cirinya apa aja? Membutuhkan konsentrasi tinggi, dilakukan dengan tujuan yang jelas. Jelas kalian lagi mencari adik Simba dari video tersebut. Disertai dengan pencatatan. Kamu nonton video itu nanti nyatet nggak? Nah, berarti kalian akan menyimak intensif menggunakan menyimak video itu menggunakan menyimak intensif. Terus contohnya apa? Penjelasan dari guru tentang materi pelajaran ini harus intensif. Kalau sambil ngobrol, sambil main Mobile Legends, itu dijamin nggak akan bisa masuk materinya. Menyimak berita yang kalau kalian harus mencatat, bisa. Presentasi orang nanti, kelompok presentasi, kalian tuh harus menyimak sebenarnya. Menyimaknya harus ini, intensif. Lanjut yang ketiga, menyimak sosial. Ini lebih ke berinteraksi antar makhluk sosial, manusia. Tidak dilakukan dalam interaksi sosial dengan tujuan memahami orang lain sekaligus hubungan komunikasi yang baik. Contohnya apa aja? Interaksi antar manusia, ngobrol sama teman di waktu istirahat, di waktu kerja kelompok,
Memerlukan sikap empati dan menghargai. Tuh, jangan zakwan, jangan dihardik mulu, kasihan. Simpati, hargai. Nah, penyimak memberikan respon yang sesuai. Kalau cuma dengerin, pasti tanya, oh. Itu berarti nggak sesuai itu. Bertujuan menciptakan komunikasi yang efektif. Terus, contohnya apa aja? Mendengarkan teman sedang bercerita, lagi curhat, didengerin. Dia pakainya menyimak sosial. Mendengarkan pendapat teman dalam diskusi kelompok. Kelompok satu maju, kelompok yang lainnya mendengarkan. Paham ya? Lanjut, menyimak sekunder. Terjadi secara tidak langsung bersamaan dengan kegiatan lainnya. Kamu lagi ngepel, dengerin podcast, berarti sambil nyimak. Tapi kira-kira masuk nggak? Beberapa masuk, tapi kamu tidak memerlukan fokus yang tinggi. Makanya dinamakan menyimak sekunder. Menyimak bukan merupakan kegiatan utama, dilakukan bersama aktivitas lain. Sambil BAB biasanya tuh denger lagu. Nah, nih mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas. Siapa yang ngerjain tugas sambil dengerin musik? Nah, berarti kalian kecerdasannya auditori. Mendengarkan radio sambil membereskan rumah. Itu berarti secara tidak langsung kalian menyimak sekunder. Paham? Lanjut, yang berikutnya. Estetik. Ada yang pernah nonton teater nggak? Di Bulungan. Pernah? Atau dengar orang baca puisi? Nah, ini kalian memerlukan menyimak estetik. Dia sebagai apresiasi dilakukan untuk menikmati, menghayati, mengapresiasi keindahan bahasa, karya sastra yang didengar. Ciri-cirinya bertujuan memperoleh kenikmatan, cuma menikmati aja. Melibatkan emosi dan imajinasi. Ketika kamu mendengarkan, kamu membayangkan. Itu berarti menyimak estetik. Contohnya menyimak pembacaan puisi. Pernah nggak ada teman yang baca puisi di depan kelas? Atau lomba puisi di sekolah? Kamu mendengarkan berarti menyimak estetik. Menyimak drama atau pertunjukan teater, mendengarkan dongeng, menyimak musikalisasi puisi. Ini menyimak estetik. Lanjut, menyimak kritis. Nah, ini pun yang kamu pakai nanti di video itu juga, sama dengan menyimak intensif. Tapi bedanya ini untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menilai kebenaran. Siapa di sini mantan ketua OSIS? Kalau pemilihan ketua OSIS di sini ada orasi nggak? Ada. Menyampaikan apa? Visi misi, gagasan. Nah, dia menyimak debat calon ketua OSIS. Pasti ada berapa calon nih? Ada 3. Kalian kan nggak mungkin memilih orang visi misinya berantakan kan? Kalian simak, oh ini bagus nih visi misinya untuk murid, untuk semua siswa. Menyimak berita, kemudian kan membedakan. Nah, ini kemarin nih menyimak berita untuk membedakan fakta sama opini. Yang mana fakta opininya? Paham sampai sini? Dari 6 menyimak itu ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham dari menyimak itu? Ada 6 nih. Tadi yang kurang paham yang mana? Ekstensif, ini tidak memerlukan konsentrasi yang mendalam. Intensif, harus mendalam dan konsentrasi tinggi. Sosial, antar manusia, antar teman. Sekunder, sambil melakukan kegiatan lain. Bener? Estetik, untuk menikmati karya atau seni. Kritis, untuk membedakan mana kebenaran dan juga fakta. Paham? Secara singkatnya gitu aja ya. Kamu akan memerlukan ini kapan, dan seterusnya. Sekarang yang menyimak video perlunya yang mana? Nah, ini dan ini. Jadi sekarang lanjutkan lagi. Butuh waktu berapa menit lagi untuk menyimak itu? Minggu depan saya harus sudah dikumpul ya. Jangan kayak kemarin tuh. Saya kira hari ini dilanjutin. Enggak. Minggu depan kertas itu sudah terisi dengan format seperti ini. Nama kelompok, adik simbanya apa aja yang kalian kelompok dengarkan, dan sumbernya. Sumbernya link ditulis lagi aja. Ada pertanyaan nggak? Apa? Nah, bedanya. Ini biasanya kalau yang ekstensif itu dia dalam suasana santai.
tidak dia kan nggak sambil melakukan kegiatan lain kan. Ini biasanya gambaran-gambaran umum aja nih, kayak berita-berita biasa di TV tentang politik, tapi kamu nggak begitu mendalam mendengarkannya. Ini ekstensif. Kalau sekunder, kamu tuh lagi ngelakuin kegiatan lain, tapi sepi nih, pengen denger apa gitu, sambil nyimak, bisa lagu, bisa radio. Bedanya di situ. Kalau yang si ekstensif berkaitan sama informasi, kalau yang sekunder berkaitan sama seluruhnya tentang suara, baik itu musik, baik itu podcast, berita, tapi sambil melakukan kegiatan lain. Jadi dia masuknya ke alam bawah sadar. Ya. Sambil. Nah, kalau ekstensif, kalau sekunder itu kita lagi ngelakuin kegiatan utama nih, tapi pengen ngedengerin sesuatu. Gitu. Ya. Siapa yang nyatet? Ya Allah. Terima kasih sudah bertanya. Nah, kalian berarti membuat pertanyaan, apa itu kalimat selanjutnya apa? Bisa. Kan ini cuman 5W1H nih dari saya. Kalian kembangin 5W1H ini merujuk ke video itu, tapi kalimatnya harus dari kalian tuh. Apa tentang, pokoknya kalian ciptain sendiri untuk menjawab dari video itu. Terus jawabannya juga dari video itu. Paham ya? Kalau apa dong, apa? Apa coba? Harus tahu pertanyaannya kan berarti. Lah, sekarang gini. Apa tanda tanya? Apa yang dimaksud? Apa lagi kalimatnya? Apa yang dimaksud? Apa coba? Mereka siapa? Nah, merekanya itu merujuk ke siapa? Ya, siswanya, pesertanya. Atau bisa apa yang ada di dalam video tersebut, apa kegiatan apa, apanya nggak harus di depan ya, kegiatan apa, bisa kan, acara apa. Nah, dalam kalimat pertanyaan itu harus ada 5W1H. Kenapa? Ya, salah begitu. Coba semuanya. Itu kan adik Simba atau 5W1H nih. Misal ya. Apa? Lah kalau apa doang, jawabannya apa? Apa? Jadi kalian tuh menciptakan kalimat pertanyaan berikutnya. Kalau kamu cuma bilang apa? Terus tiba-tiba jawaban, nggak nyambung kan? Pertanyaan yang kalian buat, jawabannya ada di video. Paham ya? Contoh. Dan kata apa ini tidak harus selalu di depan ya. Perhatiin. Halo. Pertanyaan apa, bagaimana, siapa, tidak harus di depan kalimat. Misal, contoh nomor 1, kegiatan apa yang dilaksanakan, tanggal berapa, bulan apa, yang dalam video itu ya. Tidak harus di depan apa. Tapi kalau cuma apa? Bingung nanti pembacanya juga.
Paham kan maksud saya? Paham ya udah. Ya. Catat berarti. Kelompok 5 aman. Aman. Apa yang dilakukan di video itu? Nah, video itu merujuknya mana? Oh, video fiksi. Nah, maksud saya paham kan? Kalau video itu video yang mana? Banyak video. Ya. Nah, cerdas, Ferdi. Dua belas lima mah dijelasin sekali ngerti ya. Saya jadinya aman gitu. Ada sih. Tadi yang nanya siapa ya? Bayu ya? Bayu, makasih terhadap tanya. Tadi udah. Kenapa, Meliza? Bisa. Nah, dijelasin kan kegiatan tersebut apa. Nah, gitu. Ya. Danan, kelompok berapa? Kelompok berapa? Aman? Kenapa? Tadi nanya apa? Boleh. Pokoknya pertanyaan yang benar-benar menjawab. Nah, video nih. Video apa? Misalkan tadi apa yang dalam video itu video apa? Nah, ya jelasin berarti judul videonya. Kalau video kan video banyak. Video 16 menit juga banyak. Oh ya, kertasnya juga. Coba. Kertas yang tadi saya kasih, kertas folio itu kan jawaban kalian ya. Boleh kalian hias, boleh kalian gambar serapih, semenarik mungkin yang berkaitan sama video itu. Ya, Iqbal. Nawin. Boleh nggak? Gini nih, di mana lokasi kegiatan fiksi 2019 tersebut dilakukan? Boleh. Berarti menjelaskan dalam video bisa. Oke. Ada 10 pertanyaan nih. Udah selesai lihat videonya? Ada yang mau menjawab? Ini akurat, ini tidak akurat. Ada yang mau menjawab? Akurat, tidak akurat. Misalkan fiksi di akurat apa enggak? Ayo. Lah, maju. Tinggal diinin aja nih. Set.
Ini dilakukan setelah bebas, yang mana aja. Ada yang udah selesai nonton videonya, bisa ngejawab ini nih. Ini A akurat, TA tidak akurat. Akurat tahu akurat? Apa? Akurat apa? Tepat. Tidak akurat berarti tidak tepat. Kalau videonya udah disimak pasti bisa ngejawab ini sih. Sini. Saya mah tidak melarang yang maju. Ya. Buktinya. Buktinya di menit detik berapa? Gak apa-apa. Ini yang kamu tahu akurat berarti. Oke, duduk. Nanti kita cek bareng-bareng. Ayo. Kalau kalian menyimak secara intensif pasti bisa jawab. Oh, berarti kalah. Boleh. Gimana, Ren? Oke. Akurat berarti. Ada lagi? Siapa yang belakang? Yang belakang? Zakwan mungkin mau maju. Yang mana? Lo nggak tahu saya. Menurut kamu gimana? Oke. Maju. Ayo DC. Lama ini dia mau maju ini. Udah semua? Masih satu. Kalian minta dirangkum sama GPT ya? Pastilah. Oke, sebelum habis. Fiksi 2019 dilaksanakan dalam sekali setahun, benar? Itu di menit detik berapa? Berarti ini masuknya intrinsik ekstrinsik. Katanya ini nggak ada di video, Kak. Ini intrinsik apa ekstrinsik? Kalau in, luar apa dalam? X. Berarti ini masuknya informasi ekstrinsik. Tidak ada dalam video. Fiksi 2019 diselenggarakan lebih dari sekali setahun. Lebih. Berarti? Tidak ketahui. Tidak akurat. Berarti ini benar. Peserta fiksi 2019, 174 dari 90. Di menit berapa? Siapa yang jawab nih? Dimas, menit berapa, Mas? GPT dulu.
Satu berapa? 127 berarti benar. Peserta fiksi sebanyak 174 dari 80 perencanaan bisnis. Berarti benar, tidak akurat ya. Penilaian fiksi 2019 meliputi presentasi, workshop, dan expo. Di mana ini buktinya? Ya, nomor 5 siapa yang jawab nih? Ah, buktinya di menit berapa? Nggak tahu. Berarti ini masih belum diketahui. Nomor 6. Penilaian fiksi 2019 meliputi lu. Ini akurat, ini akurat. Nomor 6 siapa nomor 6? Tadi yang ngerjain. Ah? Nomor 6. Wah, berarti peserta fiksi berasal dari SMA seluruh Indonesia. Dibuktiin dari menit berapa? Yang 7. GPT dulu. Berarti belum diketahui juga. 8. Peserta fiksi 2019 berasal dari SMA se-Jawa. Kamu jawab. Menit berapa? 06 sampai 0 berapa nih? 07. Ini berarti nomor 5 salah. Harus ini. Oh, berarti ini 09. Berarti yang 8 salah apa bener nih? Harusnya SMA semana? Seluruh Indonesia apa se-Jawa? Indonesia. Acaranya di mana? Acaranya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada nggak nih? Tadi yang 5 orang itu nomor 1 siapa nomor 1? Yang jawab nomor 1 siapa? Cepat. Ah, nggak lama udah bel. Nomor 2 yang jawab siapa nomor 2? Maju. Nomor 3. Maju. Nomor 4. Itu seharusnya nomor 3. Salah. Dia akuratnya nomor 6. Nomor 6. 7, 8, 9, 10 belum kita koreksi. Tapi tadi maju ya. Nomor 7, 8, 9, 10 siapa orang-orangnya? Tinggal 2 nih ada. Ada kesempatan nggak diambil? Oke. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Refleksinya adalah menyimak. Itu ada berapa jenisnya? Nah, coba ya. Kira-kira memori kalian sampai mana nih? Apa aja menyimak awalnya? Ekstensif, intensif, sosial, sekunder, kritis. Satu lagi, estetik. Baik, udah mulai menarik nih. Minggu depan saya mau kertas itu sudah rapi dengan jawaban adik simba kalian masing-masing kelompok. Boleh dihias, boleh disapain lah, terserah kalian. Pada hari ini, pada materi ini kita cukupkan, kita doa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu depan selesai presentasiin ya. Oke? Sekaligus pikirkan mau punya ide wirausaha apa masing-masing kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikirin aja, pikirin. Nggak usah ditulis.